item yang betul-betul untuk bayi yang stunting, yaitu memberikan makanan dari khas daerah, hanya 34 triliun. Bayangkan, yang betul-betul sampai ke mulutnya bayi atau ibu yang hamil untuk bisa mencegah stunting, itu hanya porsi yang sangat kecil. Karena ada 283 kegiatan, termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Bappenas, ganti pagar di puskesmas masuk dalam kategori stunting. Anggaran sejumlah program pemerintah justru digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai. Lantas, anggaran siluman apa saja yang dimaksud? Saksikan berita selengkapnya bersama saya Silvi Damanik di News on Trending. Terdapat sejumlah program pemerintah yang anggarannya digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai. Dana siluman ini sampai membuat beberapa menteri geleng-geleng. Ada sejumlah program pemerintah yang anggarannya digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai. Dana siluman ini sampai membuat beberapa menteri geleng-geleng. Mereka tidak mengira anggaran tersebut dikeluarkan untuk sesuatu yang melenceng dari rencana. Mulai dari dana stunting yang dipakai untuk memperbaiki pagar puskesmas, hingga pembelian motor trail. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, menyinggung soal adanya anggaran stunting yang digunakan untuk memperbaiki pagar puskesmas. Akibatnya, tidak semua bayi dan ibu hamil yang membutuhkan menerima bantuan ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa ada dari dana itu yang dipakai untuk memperbaiki pagar puskesmas. Padahal, lanjut Sri Mulyani, anggaran 34 triliun rupiah untuk makan bayi sudah sangat kecil. Berdasarkan hasil rapat, kegiatan penanganan stunting di pemerintah daerah mencapai 283 dengan total dana 77 triliun rupiah. Adapun yang paling boros yakni untuk berkoordinasi sampai dengan 240 miliar rupiah. Mengatakan stunting itu penting banget. Anda tahu berapa sub kegiatan stunting di pemerintah daerah? 283 sub kegiatan. 77 triliun. Paling tinggi nomor 2 adalah koordinasi. Anggarannya 240 miliar. Ganti pagar di puskesmas masuk dalam kategori stunting. Kita mungkin ketawa, tapi ini juga menggambarkan betapa PR kita banyak sekali. Seperti tadi saya sampaikan, yang paling berat adalah mensimplifikasi birokrasi kita sendiri. Bagaimana birokrasi tidak self-serving, yaitu hanya untuk sekedar tadi naik pangkat, namun betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada di dalam perekonomian dan bangsa kita. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut anggaran program pemerintah banyak yang digunakan untuk hal-hal yang tidak prioritas. Tidak hanya untuk memperbaiki pagar puskesmas, tetapi juga untuk membeli motor trail. Tak hanya itu, Suharso pun menyoroti soal anggaran lucu revolusi mental dengan membeli motor trail. Segala keanehan tentang anggaran siluman mulai diketahuinya saat ia pertama kali masuk dan menguji aplikasi kolaborasi, perencanaan dan informasi, kinerja anggaran di kementeriannya. Demikian juga prioritas nasional yang terkait dengan revolusi mental, saya bilang ini lucu, coba di zoom. Begitu di zoom sampai paling bawah, saya lihat itu adalah membeli motor trail. Betul juga, mungkin untuk melakukan sosialisasi. Sindir Suharso yang juga hadir dalam acara di Kemenkeu itu. Sekitar 2 tahun lalu, Suharso juga sempat membahas anggaran pemerintah yang dipakai untuk hal-hal melenceng dari rencana. Ia heran mengapa ada program revolusi mental yang dananya malah digunakan untuk membeli motor trail. Misalnya program stunting, itu saya zoom terus data anggarannya. Ada salah satu kementerian ikut program stunting, tapi dia mengerjakan pagar puskesmas, kata Suharso di gedung DPR pada Selasa 23 Juni 2020. Ada juga program revolusi mental. Saya kejar isinya apa? Belanja modal itu beli motor trail. Mungkin benar juga untuk pergi sampai ke kampung-kampung. Lanjutnya, AHY mengungkapkan bahwa anggaran program pemerintah dipakai untuk membangun proyek. Pasalnya, anggaran ini digunakan untuk proyek-proyek yang tidak berdampak untuk masyarakat kecil. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY
menyebut jika kekinian pemerintah tidak melakukan pengelolaan keuangan negara dengan baik. Menurutnya, banyak uang negara yang digunakan hanya untuk proyek tak berguna dan tak berdampak bagi kehidupan rakyat kecil. Hal itu disampaikan AHY dalam pidato politiknya yang digelar di Tenis Indoor Senayan, Jakarta pada Selasa 14 Maret 2023. Masalahnya bukan hanya krisis global. Persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik, kata AHY. Ia mengatakan adanya proyek-proyek tersebut justru tidak berdampak pada rakyat yang masuk ke dalam kategori miskin dan tidak mampu. Kemudian AHY juga menyinggung persoalan utang negara. Menurutnya utang negara bahkan kekinian dalam 8 tahun terakhir alami kenaikan 3 kali lipat. Sementara itu defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah. Dalam 8 tahun terakhir kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat, tuturnya. Di tengah fakta adanya kenaikan utang negara tersebut, kata AHY, masih ada pihak-pihak yang mencoba menutup-nutupinya. Lagi-lagi ada pihak yang berdalih bahwa rasio hutang masih aman, tuturnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka-bukaan terkait penggunaan dana pencegahan stunting yang digelontorkan pemerintah. Disebutkan bahwa puluhan triliun dana stunting tidak tepat sasaran. Dari total anggaran 77 triliun rupiah, hanya 34 triliun rupiah yang tepat sasaran atau dimanfaatkan langsung oleh ibu dan bayi. Sri Mulyani menjelaskan ada 283 subkegiatan stunting di pemerintah daerah dengan total alokasi anggaran sebesar 77 triliun rupiah. Namun, alokasi anggaran tertinggi nomor 2 banyak digunakan untuk kegiatan koordinasi dengan dana sebesar 240 miliar rupiah. Melalui sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, Sri Mulyani yakin efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara dapat ditingkatkan. Ini demi mencapai tujuan pembangunan nasional dan target-target yang diharapkan, termasuk angka stunting turun, inflasi, dan investasi yang tinggi. Sementara Menpan RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya menerapkan konsultasi dalam jaringan sehingga mampu memangkas biaya untuk perjalanan dinas atau kunjungan tamu ke kantor dengan menghemat 85% tamu yang akan datang ke kementerian tersebut. Dengan demikian, ada potensi efisiensi perjalanan dinas pemerintah daerah sebanyak 75 miliar rupiah yang bisa dialihkan untuk penanganan stunting. Kita bisa hemat kurang lebih dalam beberapa bulan kalau kita hitung perjalanan dinas hemat 75 miliar rupiah. Dan kalau kita bagi-bagi untuk stunting itu sudah dapat untuk 14.700 bayi stunting yang membutuhkan perhatian dari kita semua. Tandasnya. Itulah informasi mengenai anggaran sejumlah program pemerintah yang justru digunakan untuk hal-hal yang dinilai bukan prioritas. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di News on Trending Suara.com.